menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan Dia tidak menjadikannya bengkok. Ayat kedua artinya sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Arti ayat ketiga, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Arti ayat keempat, dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Arti ayat kelima, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Arti ayat ke-6, maka barangkali engkau Muhammad SAW akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran. Arti ayat ke-7, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Arti ayat ke-8, dan kami benar-benar akan menjadikannya pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Arti ayat ke-9, apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Arti ke-10, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. 10 ayat pertama yang artinya tadi, surat Al-Kahfi memiliki keutamaan bagi umat muslim yang mengamalkannya. Surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10 menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah sehingga bagi siapa saja yang merenungkannya tak akan terpengaruh dari fitnah Dajjal. Dan yang perlu diketahui, arti dari surat Al-Kahfi adalah gua. Surat ini menceritakan tentang sekelompok pemuda yang tertidur dalam sebuah gua selama 309 tahun. Maka dari itu, surat yang memiliki 110 ayat ini biasa dikenal juga dengan sebutan lain, yaitu Ashabul Kahfi atau penghuni-penghuni gua. Serta Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa dengan membaca surah ini maka seseorang akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pesan-pesan ini mencangkup seluruh spektrum manusia, memperingatkan akan bahaya kerugian yang diakibatkan oleh kesesatan dan mengingatkan akan pentingnya
mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencapai keberhasilan sejati dalam kehidupan ini dan di akhirat kelak. Mengutip buku Aktivasi Mukjizat Hari Jumat karya Rizem Aizid, waktu terbaik dalam membaca surat Al-Kahfi yaitu pada malam Jumat, tepatnya hari Kamis setelah maghrib hingga hari Jumat setelah asar. Dan kandungan surat Al-Kahfi yaitu tentang betapa mulianya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Kahfi menceritakan beberapa kisah seperti kisah Ashabul Kahfi yang dapat dijadikan teladan umat Islam hingga saat ini. Ada 4 tema besar dalam surah ini, yaitu tentang iman, harta, ilmu, dan kekuasaan. Menurut anjuran dari Nabi Muhammad SAW, membaca surat Al-Kahfi juga dapat terhindar dari godaan syaitan. Rasulullah bersabda, sebuah rumah yang selalu dibacakan surat Al-Kahfi dan surat Al-Baqarah, maka rumah itu tidak akan dimasuki syaitan sepanjang malam tersebut. Surah Al-Kahfi sangat bagus saat dibacakan setelah sholat subuh umat muslim